UPTD PPA, ada yang bisa dibantu? Bu, tolong saya, Bu. Maaf, ini dengan siapa ya? Bu, Halo? saya nggak Halo kuat, Mbak, Bu. maaf Mbak suaranya nggak jelas Mbak. Ini dengan siapa ya Mbak? Halo? Halo Mbak? Mbak? Halo? Bayangkan jika ketakutan menjadi bagian dari rutinitas. Jika keamanan yang seharusnya menjadi hak setiap individu direnggut begitu saja. Di balik senyum dan keseharian para perempuan, tersimpan fakta tersembunyi di bawah lapisan tabu dan ketidaktahuan. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak capai 6.454 kasus. Lalu Siapa pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik? seksual Tanpa persetujuan berarti melanggar hukum. Namun, di balik angka-angka yang kita lihat, ada cerita nyata penyintas berbagai pengalaman yang mengingatkan kita betapa nyatanya ancaman ini. Pas itu, dia ngajak aku ke mall. Niat awal, ya cuma buat seneng-seneng aja. Tapi ternyata, itu adalah kesalahan terbesarku. Pas kita lagi ngobrol, dia mulai mengomentari hal gak senonoh tentang badanku. Dari situ pun aku udah gak nyaman. Tapi aku anggap itu cuma bercanda. Saat itu, emang aku masih terlalu bodoh dan naif. Terus, dia ngajak aku ke bioskop. Dan di situ, dia mulai menyentuh-nyentuh pahaku. Aku kaget, marah. Tapi bodohnya, aku cuma bisa diam dan gak langsung meninggalkannya di saat itu juga. Dan setelah nonton, ternyata di luar hujan deras. Dia pun mengajakku untuk meneduh ke kosnya sambil menunggu hujan yang reda. Dan karena aku lelah, aku ketiduran di tempat itu. Dan saat aku membuka mata, dia sudah melecehkanku, menyentuhku secara paksa. Bodohnya, di situ badanku malah membeku. Aku gak bisa berbuat apa-apa. Setelah kejadian itu, aku gak makan selama seminggu. Aku terus dihantui perasaan jijik, takut, dan trauma yang bahkan sampai saat ini belum sepenuhnya hilang. Banyak pikiran-pikiran gelap yang menggangguku setelah kejadian itu. Cerita ini membuka mata kita bahwa kekerasan dan pelecehan sering kali terjadi bukan karena keputusan korban, tetapi karena adanya pelaku yang memanfaatkan situasi. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa korban kerap berada dalam posisi yang sulit, di mana mereka tidak bisa menduga bahwa niat baik seseorang bisa berubah menjadi ancaman. Aku mempunyai teman yang aku kenal di media sosial. Kita tidak pernah bertemu sama sekali secara langsung. Ada satu hari, dia mengajak aku untuk bertemu secara langsung, dan aku iakan untuk bertemu. Di hari itu juga, aku sedang bertengkar hebat dengan pacarku. Dia ngajak aku pergi ke puncak. Awalnya, baik-baik aja. Dia bahkan memberikan perhatian dan juga jajanin aku. Tapi saat perjalanan pulang, dia ngajak aku di suatu villa kecil. Aku pikir kita akan istirahat sebentar. Lalu dia ngajak aku masuk. Saat di dalam, suasana berubah. Dia mulai ngedeketin aku seperti cium, bahkan lebih. Aku sempat berontak, tapi tenaga
tenagaku kalah dengan tenaganya. Kalau dari sekitar kita pasti dan paham ya bahwa mengindikasi korban itu bukan sekali melihat. Kalau di sekitar kita, artinya mengenal itu tidak sekali aku kenal kamu langsung melakukan sesuatu atau pelecehan dan sebagainya, itu tidak mungkin. Pasti dia melihat lebih dari 3 kali. Tuh, saya di daerah rawan, udah jelas itu rawan. Gak mungkin kita malam hari di tempat yang gelap kita lewat seperti itu. Pasti kita mengantisipasi untuk memutar jalan atau mencari teman ketika harus melewati jalan itu, misalnya seperti itu. Terus kemudian atau menghindari di jam itu. Artinya misalnya jam 11 sudah lewat, otomatis kita pulang harus jam 8 sudah sampai rumah misalnya. Perbandingan dari jumlah penduduk itu belum terlalu tinggi. Tapi angka yang belum terlalu tinggi ini bukan berarti memang tidak ada kasus atau kurangnya kasus atau sedikit kasus. Tapi karena pelaporan, tingkat pelaporan yang masih minim, jadi terlihat kasus itu tidak terlaporkan semua. Jadi fenomena kasus itu seperti fenomena gunung es yang terlihat di permukaan sedikit, tetapi di bawah masih banyak yang tidak terlaporkan. Kita melakukan kerjasama kolaborasi lebih tepatnya bersama bidang-bidang atau stakeholder lain, yaitu Dinas Pendidikan dalam hal MPLS misalnya. Jadi ketika sekolah-sekolah mengadakan MPLS, kita masuk mengadakan sosialisasi kepada anak-anak, juga kepada orang tua untuk dari mulai parenting, pola asuh, dan ada juga Forum Anak Kota Bogor bersama UPTD PPA untuk sharing bersama anak-anak sekolah. Menurut aku kekerasan seksual masih marak di Indonesia karena banyak masyarakat yang masih belum teredukasi tentang perihal seksual ini, dan akhirnya mereka seperti penasaran gitu, dan penasaran itu menjadi terlalu melebar dan meluas gitu. Karena itu ya pada megang HP suka lihat di HP gitu ya kali, kemungkinan itu juga ya. Harus saya aja juga punya anak masih di bawah umur, udah sering dibilangin biar ngerti supaya dia paham gitu, ngerti Tentang pencegahan dan iya gitu. berarti penting ya? Penting. Menurut aku pendidikan seksual itu sangat penting dari sejak anak-anak ya. Penanganan untuk pemberian itu lebih tegas saja untuk penanganan ini kekerasan seksual itu, karena kan banyak yang di bawah umur juga, dan itu juga harus tegas sih. Ya seperti ada penyuluhan dari pemerintah setempat tentang pergaulan anak-anak yang masih banyak terlalu bebas. Diam hanya menguntungkan pelaku. Suara kita adalah kekuatan. Aku bicara karena aku gak mau ada orang lain yang merasa sendirian seperti aku dulu. Kita berhak dilindungi. Kita berhak didengar. Diam akan membuat luka itu semakin dalam. Aku secara perlahan berani untuk bercerita ke orang yang aku percaya. Dan dari situ, aku secara perlahan belajar untuk berdamai dengan diriku sendiri. Kehidupan memang tak selalu berjalan mulus. Tapi setiap luka pasti bisa sembuh jika diberi waktu dan dukungan yang tepat. Bagi para penyintas, perjalanan bangkit adalah bukti kekuatan luar biasa yang mereka miliki. Kita semua bisa menjadi bagian dari perubahan ini dengan mendengarkan, memahami, dan memberikan ruang bagi mereka untuk bicara. Karena setiap suara yang berani keluar dari dalam kegelapan adalah langkah awal menuju cahaya yang baru.